Muda dan saya Melanie Sumide. Dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang tapera. Tapera tahu pengembangan rakyat merupakan satu produk program yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat untuk mendapatkan uang dengan cara menabung dalam waktu tertentu. Nah, tanpa membuang waktu, langsung saja hari ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan teman-teman saya. Ini bersama tamu spesial, yang dimana ada Bang Oim, mahasiswa ilmu komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, dan juga ada Daud, mahasiswa ilmu komunikasi juga. Oke. Nah, langsung saja nih untuk Daud soal KPK. Bagaimana menurut Daud terkait dengan apakah KPK ini memberikan peluang atau makanan kepada masyarakat? Kalau menurut dari pandangan saya itu KPK ini menurut saya cukup baik ya, bisa disetujui karena para ASN ini bisa menyimpan uang mereka, jadi untuk kedepannya DP contohnya DP rumah dan sebagainya itu bisa dicicil dengan secara murah. Karena kita tahu tanah atau yang lain semakin tahun ke tahun dia akan semakin berkembang dan akan semakin mahal. Dan mungkin bagi beberapa orang dia tidak bisa menyimpan uang dengan benar dan bisa menjadi investasi panjang bagi orang tersebut. Jadi kalau dari mana nih KPK? Kalau misalnya masyarakat yang mendapatkan 8 ke bawah dipotong, itu kan kalau potongnya 20%, dari potong lagi masyarakat itu tidak lagi untuk pembagian untuk makan, bukan untuk bayar apa yang lain gitu. Oke. Nah untuk Daud nih, gimana? Apakah setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bang Oim? kalau menurut saya, apakah tapiranya ini idenya yang salah atau cara mereka merealisasikan program tersebut yang salah? Dari menurut Bang Oim, jadi apakah idenya yang salah atau cara mereka untuk melakukan ide tersebut yang salah? Apakah tapira ini idenya yang salah atau cara mereka untuk melaksanakan idenya yang salah? Tapira ini kan lebih kepada jadi dari idenya saja itu sudah tak masuk akal menurut saya, karena belum lagi nanti misalkan kalau semua nih orang Indonesia yang termasuk ASN yang apa Yang digaji itu kan dipotong berapa? 2,3%, tapi 2,5% kan potongan yang pribadi, tapi 3,5 dikasih oleh orang yang di bawahnya di bawah ASN itu kan lumayan ya. Kalau itu jadi kayak kurang aja. Juga orang-orang juga ada yang bilang rumah masih ikut kampung juga. Itu apa? tapi mereka udah punya rumah kan, tapi Padahal mereka udah punya rumah. Jadi dari idenya itu udah salah. berarti implementasinya juga salah nantinya. Oke. Itu juga nanti salah. Nah, bagaimana kalau idenya yang diubah, terus strategi mereka direvisi? Jadi contoh, yang tapera ini bukan hanya untuk rumah saja, jadi bisa untuk yang lain. Jadi maksudnya tapera, tapi dia mencakup secara luas dan ide-ide yang mereka sampaikan di tapera itu direvisi. Jadi mengambil aspirasi dari masyarakat dan ditampung dan dibuat yang secara baru. Apakah masih kurang setuju atau bagaimana? Contohnya, kita alokasinya mana gitu kan? Kemudian kan nggak rumah gitu, lain. Nah, itu apa dulu? Kalau masih tetap membebankan masyarakat ya kurang lebih sebeban ya masyarakat. Tapi kan tapera ini dibuat atau dikeluarkan oleh pemerintah itu kan sebesar gotong royong ya, dalam artian bahasanya
ini itu kita revisi, kita dengar aspirasi dari masyarakat. Nah, aspirasi dari masyarakat ini kita tampung, terus kita tahu oh jadi permasalahannya di sini, jadi solusinya itu di sini. Nah, kita bisa sama-sama membangun agar ide ini bukan hanya jadi ide yang sia-sia, jadi ide ini bisa berkelanjutan dan menjadi bermanfaat bagi seluruh masyarakat yang ada, baik itu yang di atas maupun yang ada di bawah. Berarti kalau Daud nih, pandangan Daud, KPA memberikan peluang tidak? Menurut saya sih memberikan peluang, karena yang kita bisa perhatikan ada beberapa faktor yang bisa membuat KPK ini menjadi berguna bagi masyarakat. Yang menjadi permasalahannya itu faktor-faktor itu bisa digunakan secara tepat bagi masyarakat atau tidak, dan tidak memberatkan masyarakat tersebut. Jadi masyarakat yang di bawah saya ikut merasakan bukan hanya yang di atas saja. Oke, terus terkait yang tadi Bapak yang sampaikan nih, saya misalnya sebagai orang yang mendukung ya. Kalau ketika orang yang punya rumah tapi dituntut untuk nabung, ini kan semua diwajibkan nih, akhirnya kan semua dituntut untuk nabung. Nah, kalau orang yang sudah punya rumah, ketika itu penghasilan terjadi tabung, itu namanya oleh gimana? Karena itu tidak menurut gimana tuh? Nah, itu kan sebenarnya juga ide yang pertama ini kan rumah. Yang maksudnya ini kita revisi lagi. Revisi apa saja yang salah di dalam ide tersebut. Contohnya, yang tadi warga sudah memiliki rumah. Jadi mereka ingin menabung dan rumah-rumah tersebut ingin dialokasikan di mana lagi. Nah, makanya saya bilang harus ada struktur ide yang jelas dari membuat tapera ini. Bagaimana tapera ini bisa berguna apa saja untuk masyarakat baik di atas maupun di bawah. Tapi masalahnya ketika orang yang sudah nabung tapi sebenarnya mereka itu tidak mendapatkan rumah yang kayak gitu. Nah, apakah ini orang bisa jalan tanda kutip hak dipenuhi tapi kewajibannya yang dipenuhi tapi itu tidak didapatkan? Nah, makanya itu kan dalam revisi yang tersebut harus ada keseimbangan. Jadi hak mereka terpenuhi, kewajiban mereka juga terpenuhi. Jadi sama-sama bergandeng tangan agar tidak ada kesalahpahaman antara fokus tersebut dengan apa yang terjadi di lapangan. Ya, berarti tapi harus tetap berjalan saja. Tapi ada beberapa hal yang harus direvisi. Oke, siap. Lanjut ke Bang Oi, silakan. Gimana nih? Pengelola tapera harus di cancel, digantikan ataukah di cancel? Nah, betul. Fokus kemana dulu pemerintah? Dari awal kan sudah tapera itu kan untuk tahun depan Masyarakat. Jadi kan kalau misalkan orang yang sudah punya rumah, dia akan butuh. Jadi aku pastikan dari terpotong. Jadi kan dia itu otomatis tabung. Itu jadi targetnya gimana? Apakah dia juga dapat rumah lagi atau dialokasikan yang punya rumah? Jadi kalau dia punya rumah, terus apa? Dia udah keluarin sebagian persen tuh keluarin untuk nabung, jadi kan kayak percuma gitu nabung tapi nggak dapat apa-apa. Jadi pungli berkedok kamera ya. Gitu ya. Atau berarti apa nih yang harus dimantapkan dulu? Apakah yang harus direvisi oleh pemerintah? Jangan langsung mengeluarkan kebijakan yang sebenarnya dan memang ujung-ujungnya itu membebankan kepada masyarakat. Gimana nih? Apakah penghasilan harus dimantapkan dulu? Karena kan program ini juga terapkan ke beberapa negara di luar tuh dan memang berhasil karena memang pada umumnya penghasilan mereka itu tidak sesuai rata beda di Indonesia. Gimana nih? Iya, saya setuju. Jadi kita fokus dulu ke peningkatan ekonomi kita, penghasilan dari UMR dari itu masyarakat kita. Kalau bisa kita naikkan dulu, baru kita jelaskan Oke, seperti itu. Ya. Oke, dengan demikian terkait dengan tapera pada kali ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Oim dan Buda yang sudah membantu untuk bergabung dalam podcast kita Suara Pemuda, dan untuk pemerintah apapun yang ketika dikeluarkan kebijakan program apapun, jangan lupa untuk mengupakan aspirasi masyarakat karena ujung-ujungnya semuanya akan dibantu oleh masyarakat. Nah, demikian saya Nisra Pamit di hadapan Anda.